Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bu Dian Pratiwi selaku dosen kamu mata kuliah metodologi penelitian juga penulisan ilmiah dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini, saya Andri Martin dengan NIM 064022000010 dari program studi informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Sistem Pelatihan Virtual Reality Adaptif untuk Keterampilan Hospitality Individu dengan Down Syndrome menggunakan Random Forest dengan studi kasus pada POTATS. Sebenarnya penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi real di lapangan, di mana yang pertama, tuntunan industri. Industri perhotelan sangat menuntun keterampilan praktis yang tinggi serta konsistensi dalam pelayanan. Lalu kedua, adanya kesenjangan pelatihan. Sayangnya, peluang pelatihan yang terarah, aman dan juga inklusif bagi teman-teman penyandang Down syndrome masih sangat terbatas. Lalu ketiga, ada limitasi virtual reality saat ini. Meskipun teknologi VR terbukti efektif meningkatkan memori sistem yang ada saat ini cenderung statis, di mana artinya materi pelatihannya satu ukuran dan juga untuk semua, dan tidak beradaptasi dengan kemampuan unik pengguna. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah pembangunan sistem virtual reality yang mampu menyesuaikan tingkat kesulitan secara otomatis menggunakan machine learning. Berangkat dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 masalah utama yang dapat diselesaikan dengan penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kita mengubah data mentah di sensor virtual reality menjadi fitur yang dapat dibaca oleh model machine random forest. Lalu yang kedua, ada bagaimana melatih model tersebut agar bisa memprediksi tingkat keterampilan pengguna secara akurat. Lalu yang ketiga, ada bagaimana cara mengintegrasikan model ini ke dalam aplikasi virtual reality agar bisa memberikan umpan balik secara real time. Dan yang keempat, atau yang terakhir, seberapa efektif sistem adaptif ini jika dibandingkan dengan metode pelatihan konvensional. Oke. Lalu masuk ke tujuan dan juga penelitian ini ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, merancang arsitektur sistem adaptif untuk analisa kinerja. Yang kedua, ada menggunakan random forest untuk forecasting atau memprediksi tingkat keahlian pengguna. Selanjutnya, mengevaluasi efektivitas sistem terhadap hasil pembelajaran, dimana agar pelatihan ini tetap berfokus. Juga saya menetapkan beberapa batasan yang ada. Yang pertama adalah skenario pelatihan di mana difokuskan pada tingkat hospitality, khususnya tugas menerima tamu dan juga menata meja. Selanjutnya, durasi pelatihan, di mana dibatasi maksimal 15 menit per sesi untuk menjaga kenyamanan pengguna. Dan yang terakhir adalah perangkat yang digunakan adalah HCMD dan juga kontrol virtual reality sederhana. Selanjutnya, penelitian ini akan dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu Laboratorium Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti untuk pengembangan dan juga di POTATS untuk uji coba lapangan. Dengan total durasi maksimal 6 bulan. Lalu juga data yang akan menjadi input sensor utama itu meliputi pertama, waktu penyelesaian tugas, selanjutnya stabilitas gerakan atau tracking kepala dan juga tangan, selanjutnya jumlah kesalahan prosedural, dan terakhir adalah serta responsivitas pengguna terhadap instruksi yang diberikan. Oke, berikut adalah gambaran dari arsitektur sistem yang saya usulkan, dimulai dari input, di mana pengguna melakukan simulasi di dalam virtual reality. Sistem kemudian melakukan proses data dengan merekam log digital seperti waktu, error, dan juga stabilitas. Data tersebut masuk ke tahap analisa AI, di mana algoritma random forest bekerja memprediksi level kemampuan pengguna. Hasilnya adalah output adaptif, di mana sistem secara otomatis memberikan rekomendasi latihan atau menyesuaikan tingkat kesulitan skenario berikutnya. Selanjutnya, tahap penelitian akan dilakukan secara sistematis, di mana yang pertama ada analisa kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kemampuan motorik dan juga kognitif pengguna, khususnya teman-teman Down syndrome. Yang kedua, desain dan juga pengembangan, di mana membangun sistem restoran atau
hotel secara 3D. Lalu selanjutnya pilot testing, yaitu uji coba awal dengan 5-10 peserta untuk memastikan kenyamanan alat yang digunakan. Yang terakhir adalah pengujian akhir, yang dimana membandingkan kelompok eksperimen yang itu menggunakan virtual reality yang adaptif dengan kelompok kontrol. Oke, selanjutnya hipotesa penelitian. Berdasarkan proyeksi tersebut, saya mengajukan beberapa hipotesis alternatif, mana sebagai berikut. Pertama, model rainforest mampu memprediksi level keterampilan dengan akurasi tinggi. Lalu kedua, integrasi model ini dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui saran real time. Lalu, sistem adaptif ini lebih efektif meningkatkan kemampuan hospitality dibandingkan pelatihan tradisional. Dan yang terakhir, keempat itu parameter performa seperti durasi dan juga stabilitas gerakan memiliki peran penting dalam memprediksi model. Berikut ini adalah jadwal dari masa kegiatan selama 6 bulan yang akan dikerjakan. Dimana mulai dari Agustus hingga Desember, dimana bulan-bulan awal akan difokuskan pada desain ruangan, menyiapkan dataset, dan juga coding dasar. Lalu selanjutnya di bulan Oktober dan juga November akan fase integrasi machine learning ke dalam virtual reality serta melakukan uji coba. Sementara di bulan Desember akan digunakan untuk finishing dan juga penyusunan laporan akhir. Nah, selanjutnya untuk merealisasikan sistem ini, total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp6.968.500, di mana biaya terbesar dialokasikan untuk pengadaan perangkat keras yaitu Oculus Meta Quest 3, di mana itu adalah VR yang kita gunakan yang menjadi instrumen utama penelitian, serta biaya operasional pendukung seperti aset Unity dan juga layanan cloud AWS dan juga transportasi ke mitra. Oke, selanjutnya kesimpulan juga harapan. Sebagai penutup, melalui penelitian ini saya berharap dapat menciptakan sistem penelitian yang inklusif dan juga sensitif terhadap kebutuhan teman-teman Down syndrome. Selanjutnya membuktikan bahwa teknologi Random Forest efektif untuk personalisasi pelatihan, dan juga yang terakhir adalah mendukung kemandirian serta memperluas kesempatan kerja bagi teman-teman individu penyandang Down syndrome. Demikian presentasi usulan penelitian saya. Terima kasih atas perhatian dari Budian dan juga teman-teman rekan-rekan sekalian. Terima kasih.